Ya, selamat siang Pak Alit. Jadi dari anamnesis tadi, maka dari itu saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area kepala dan leher Bapak. Jadi untuk pemeriksaan ini untuk melihat pada area leher dan pada area kepala Bapak apakah terdapat kelainan ataupun benjolan pada area tersebut. Jadi untuk itu, untuk pemeriksaan fisiknya saya akan melakukan perabaan pada area kepala dan leher. Sebelumnya itu, apakah Bapak bersedia? Ya, saya berkenan. Oke. Baik, sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum saya melakukan pemeriksaan fisiknya. Baik, jadi untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada area kepala Bapak dan juga inspeksi pada area rambut Bapak. Di sini untuk melihat apakah pada area kepala dan rambut terdapat perubahan warna atau terdapat benjolan yang tampak. Dan juga untuk melihat pada bagian kepala Bapak itu apakah ada area yang tidak ditumbuhi rambut. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area kepala untuk melihat apakah adanya tonjolan dan apakah adanya nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan? Tidak nih. Selanjutnya saya akan melakukan penarikan pada rambut Bapak secara perlahan. Jadi pada penarikan rambut ini tidak terdapat rambut yang lepas Pak nih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area mata Bapak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area mata Bapak. Di sini untuk melihat apakah pada area konjungtiva Bapak apakah terdapat perubahan warna yang pucat ataupun kelainan Pak nih. Di sini pada area konjungtiva tidak terlihat kelainan. Selanjutnya pada area sklera saya akan melihat juga apakah ada terjadi perubahan warna kemerahan ataupun pucat Pak nih. Baik, pada area sklera tidak terdapat perubahan warna maupun kelainan yang lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area hidung dan sinus Bapak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area hidung dan juga pada area sinus Bapak. Jadi untuk yang pertama pada area hidung untuk melihat apakah terdapat kelainan pada area hidung Bapak, apakah terdapat bekas luka dan juga benjolan pada area hidung Bapak. Selanjutnya pada pemeriksaan sinus, di sini untuk melakukan palpasi Pak nih. Apabila terasa nyeri silakan bilang nih. Apakah nyeri Bapak? Tidak nyeri Pak nih. Baik Pak, jadi dari pemeriksaan hidung dan sinus tidak terdapat kelainan. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area wajah Bapak. Di sini untuk melihat pada area wajah Bapak apakah terdapat perubahan warna pada kulit wajah Bapak, dan juga untuk melihat bagaimana ekspresi wajah Bapak apakah ada yang tertinggal pada sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi untuk pemeriksaan wajah ini saya melihat tidak ada kelainan pada area wajah Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area telinga. Di sini untuk melihat apakah terdapat kelainan pada area telinga Bapak dan juga apakah terdapat nyeri pada area telinga Bapak. Saya akan melakukan penarikan pada daun telinga Pak nih. Apabila terasa nyeri silakan bilang. Apakah nyeri Bapak? Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada area trabusnya. Apakah nyeri Bapak? Tidak. Tidak nih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada liang telinga Bapak. Di sini untuk melihat apakah terdapat kelainan pada area liang telinga Bapak. Jadi di sini pada telinga kanan tidak terdapat kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kiri. Apakah terasa sakit Pak? Tidak. Tidak nih. Di sini apakah tidak terasa sakit? Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada liang telinganya juga. Baik, pada pemeriksaan telinga tidak dapat kelainan Pak nih. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area bibir, mulut dan gigi Bapak. Di sini yang pertama pada area bibir untuk melihat apakah pada area bibir Bapak itu terdapat perubahan warna ataupun bekas luka dari area bibir. Dan juga untuk melihat mukosa bibirnya apakah terdapat kelainan. Selanjutnya silakan untuk membuka mulutnya Bapak dan menyulurkan lidahnya. Di sini saya juga melihat pada area mulut Bapak apakah pada area mukosa maupun papil dari area mulutnya itu terdapat kelainan nih. Selanjutnya silakan
ngomong I Pak. I. Di sini saya akan melihat area pada gigi Bapak apakah terdapat kelainan. Baik, untuk pemeriksaan area bibir, mulut, dan gigi tidak terdapat kelainan Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area leher Bapak. Dimulai yang pertama itu pemeriksaan pada kelenjar tiroid Bapak. Di sini saya melihat pada kelenjar tiroid Bapak apakah terdapat benjolan pada area tiroid Bapak, dan juga silakan mencoba untuk menelan Bapak. Baik, di sini pada saya melihat dari pergerakan dari tiroid Bapak itu simetris Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada tiroid Bapak, pada tonjolan ketiga pada leher. Silakan menelan Bapak. Baik, jadi untuk pemeriksaan tiroidnya saya tidak temukan kelainan maupun adanya benjolan pada area kelenjar tiroid Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada area tiroid Bapak. Apakah terdapat suara fluid? Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan tiroid tidak terdapat kelainan Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening Bapak. Dimulai dari inspeksi di sini untuk melihat apakah terdapat benjolan yang tampak pada area kelenjar getah bening Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada area kelenjar getah bening Bapak. Baik Pak, jadi dari hasil pemeriksaan palpasi juga tidak terdapat benjolan Pak. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan JVP atau tekanan vena jugularis. Untuk itu silakan Bapak untuk tidur di bed Pak. Baik Pak, jadi untuk saat ini saya akan melakukan pemeriksaan dari JVP atau tekanan vena jugularis, dan saya akan memposisikan kepala Bapak setinggi 45 derajat, dan silakan Bapak untuk menoleh ke kiri. Dan untuk langkah pertama, di sini saya akan melakukan penekanan pada area vena bagian atas, dan juga melakukan penekanan pada vena bagian bawah. Di sini saya akan melepas tekanan dari vena bagian bawah, dan terdapat pulsasi, dan saya akan menandainya di area ini. Dan selanjutnya saya akan mengukurnya menggunakan penggaris secara tegak lurus Pak. Baik Pak, jadi dari hasil pengukuran ini masih normal Pak, yaitu setinggi 6 cm H2O Pak. Ya, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri karotis Bapak. Dimulai yang pertama untuk melihat dari arteri karotis Bapak, dan selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada area arteri karotis apakah terdapat denyutan yang irregular Pak. Baik Pak, dari pemeriksaan palpasi sudah terdapat denyutan yang irregular. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mendengar apakah terdapat suara fluid pada arteri karotis Bapak. Baik Bapak, jadi dari hasil pemeriksaan auskultasi tidak terdapat suara fluid Pak. Jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Bapak untuk menuju ke meja pemeriksaan lagi, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, jadi untuk pemeriksaan kepala dan leher Bapak sudah selesai, di mana pada pemeriksaan kepala dan leher Bapak itu saya tidak temukan adanya suatu kelainan Pak. Jadi masih dalam batas yang normal. Untuk sebelum itu, apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak.
Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah kooperatif. Semoga keluhan Bapak yang tadi Bapak sampaikan bisa cepat sembuh Pak. Terima kasih Bapak.